setengah 2 dan seterusnya ya, rusak ngeliat. Enggak. Ya, rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas menjua jua jua jua. Jua, Horas. Ya, bersama ini ada ketiga narasumber yang telah hadir bersama kami. Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Agus Parlindungan Tobing, SDMM. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Kemudian Bapak Insinyur Kadiman Papahan MM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik adanya. Terima kasih. Bapak Pendeta Marihot Siahan STH. Apa kabar Bapak? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Kita ketahui usai acara Rapimnas dan Munas 2 pada tanggal 6 Februari yang lalu, telah terpilihnya Ketua Umum DPP Bapak Dr. Romsen Pasaribu SHMM. Tentu kita semua sangat berharap sekali beliau mampu memberikan yang terbaik buat FBBI, khususnya untuk membangun kemakmuran, halaman menuju kemakmuran masyarakat di Tapanuli dan dimanapun berada. Dan satu pertanyaan saja yang saya berikan kepada para narasumber yang telah hadir pada hari ini, apa sih harapan bapak-bapak untuk FBBI ke depan? Mungkin dari Pak Kadiman. Terima kasih. Jadi ini sesuatu yang menarik ya. Jadi saya sedikit kilas balik, nggak apa-apa kan? Ya silakan. Kebetulan FBBI ini boleh katakan ya, saya bukan mau mengatakan bahwa saya ini bidannya, tapi termasuk yang boleh katakan itu ya aktif dari waktu dunia maya. Dulu kita itu setiap akhir pekan ada namanya diskusi akhir pekan. Itu tokoh-tokoh semua tuh, dokter-dokter Batak semua, bidang-bidang ekonomi di kampung halaman segala macam. Jadi saya kehadiran saya ini jangan dianggap saya ini apa ya, tamu dadakan gitu. Nah, beliau lebih tahu lah ketum kita Pak Ronsen gitu ya. Tapi yang jelas kita itu beliau melihat saya itu bukan orang baru gitu. Yang harapan saya teman-teman nanti kita ke depan, probas ke depan itu jangan melihat saya itu bawa orang baru. Apalagi urusan Batak ini sejak lajam saya udah gabung-gabung lah gitu. Jadi soal harapan ya, harapan ya, harapan. Ya kalau kebetulan waktu itu sebelum Rapimnas sama Munas kalau nggak salah waktu itu kita ada semacam apa ya, revisi ya anggaran rumah tangga waktu itu kalau nggak salah, dan kebetulan habis dari acara saya malam saya masih ada, dan Pak Ketum juga waktu itu juga memang mengharapkan sesuatu gitu, akhirnya visi misinya coba kita lebih arahkan gitu ya. Kalau saya lihat kata kunci visi itu, di situ kan kata kuncinya sejahtera. Ya, betul. Bagaimana mencapai sejahtera ini? Saya lihat itu ya cara mencapai itu dengan pemberdayaan. Ya, pemberdayaan. Jadi pemberdayaan ini kan pemberdayaan masyarakat, kalau kita lihat itu kita bedah. Pemberdayaan masyarakat misalkan di kampung halaman itu sudah jelas pendekatannya apa? Pendekatan pemberdayaan masyarakat saya itu sudah jelas pendekatannya itu apa? Pendekatan ekonomi. Ekonominya apa? Berbasis pertanian. Itu nggak bisa kita pungkiri itu. Jadi selalu waktu itu saya katakan membangun masyarakat yang sejahtera dengan pendekatan apa? Sumber pendapatan yang bergizi untuk melahirkan SDM bangsa Batak yang benar-benar luar biasa. Dan saya lihat peluang itu ada di FBBI gitu. Potensi manusia, SDM-nya sama sumber daya alamnya ada di FBBI. Jadi bukan harapan lagi nih, fakta ini. Cuman kita tinggal meneruskan apa yang sudah dimulai selama ini, dan juga ya, mengevaluasi gitu loh hal-hal yang kita anggap selama ini apa ya, belum on the track gitu, belum on the track. Itu perlu. Jadi kalau saya lihat semangatnya Pak Ketum memang ini apa, model pendekatan pemberdayaan ini harus lebih jelas. Kebetulan saya ditelepon dari Medan. Mungkin kalian kenal Spera, Bang, saya bikin begini katanya. Oke, nanti kita evaluasi semua. Saya tetap concern terhadap hal-hal program yang ditelurkan pemerintah. Ya, pendekatan pemberdayaan itu seperti kita pendekatan NGO. Kita ini NGO ini. Pendekatan NGO ini itu seperti apa? Nah, ini kita akan coba nanti bikin nafasnya di FBBI. Nafasnya, makanya Pak Ketum itu melihat, wah ini ada nih potensi nih sama saudara Pak Hani pemberdayaan. Memang itu kerjaan saya. Ya, artinya itu walaupun kantong kempes, tapi tiket masuk surga barangkali ada harapan gitu. Jadi bukan harapan ini, bukan harapan saya di FBBI ke depan, karena saya tahu perjalanan FBBI ini dari dunia maya sampai dunia nyata saya tahu. Jadi bukan harapan lagi. Mari kita kolaborasi semua, biar SDM-nya katanya SDM-nya terbatas, untuk mengelola organisasi semua perlu SDM banyak. Kita SDM kita yang perlu banyak itu apa di lapangan gitu. Di lapangan itu semua. Jadi misalkan nanti, oke lah kita konsepkan nanti, apalagi Pak Ketum ini semangat juga
bisa nggak saya ajak ikut ke DPP katanya? Ya dengan senang hati bisa. Apa mau kita itu kan karena kita perlu apa semacam desain pemberdayaan ini kayak apa sih gitu pemberdayaan ini. Bisa nanti mungkin juga Pak Ketum nanti waktu kita sama-sama ke Ciawi ya. Saya katakan apa? Small is beautiful. Nah, artinya kita tidak dibatasi oleh lahan yang miskin, ya, lahan yang sempit, bukan. Nah, itu ada konsep kita small is beautiful. Small is beautiful ini pendekatan modelnya apa? Mixed farming plus. Mixed farming itu ada di textbook, mixed farming, pertanian terpadu. Tapi plusnya nggak ada di textbook. Saya ini orang pertanian, saya orang dari bisnis, nggak ada plusnya. Orang nanya, plusnya apa dong katanya? Seperti komunitas dulu di Samosir, apa dong plusnya katanya gitu? Wanipiro, ya. Belajar mas saya itu kalau mau belajar itu Wanipiro bukan kayak partai politik berapa miliar gitu kan. Nah, penting apa? Dihargailah apa yang kita berikan gitu loh. Jangan habis proyek seperti pengalaman saya di sebuah bumi, habis proyek ditinggal sama dinas, proyek baru itu harus dia sustain, ya harus dia sustain itu program itu menurut saya. Di FPB ini peluang itu ada, yang apa itu program pemerintah ini dia sustain itu ada gitu. Ya mumpung kita manfaatkan lah Pak Ketum kita, Pak Ronsen itu boleh katakan itu ya saya lihat itu terengah-engah dia artinya dia benar-benar sungguh-sungguh jiwa raganya pengen dia bikin legasinya itu di situ. Dia ingin meninggalkan sesuatu di Wonosobo itu sesuatu benar-benar apa? Berpengharapan dan pengertian itu ya tidak berhenti gitu loh. Kalau saya ditanya ya bebaskan masyarakat kawasan Danau Toba itu dengan apa? Bisa nggak kau jamin dalam 10 tahun lagi ini 130 baru dia akan bebas? Bikin dia jadi manusia kelas dunia. Saya bilang lagi, jangan lagi ada yang apa itu lahir generasi penerus di Wonosobo jojor tua. Itu berarti kayaknya itu jojor tua gitu. Jangan lagi bangun pariwisata. Ini jujur nih bisa disorot, bisa nanti. Jangan lagi bangun pariwisata hanya menaik ke permukaan Danau Toba dengan tumpahan lendir. Ini kita kaum intelektual nih, tidak perlu apa? Itu tegas itu. Kalangan intelektual sedang itu. Jangan bangun pariwisata hanya menaikkan permukaan Danau Toba dengan tumpahan lendir. Tolong catat itu. Di mana nanti orang pers itu boleh nanti di apa ke saya. Misalnya lebih jauh itu ya. Ini kata-kata kunci ini. FBBI harus hadir di situ. Harus hadir di situ. Bagaimana kawasan Danau Toba selama nggak perlu saya buka secara umum di sini ya. Tapi kalau wawancara boleh dibuka sama saya gini ada kebebasan untuk kamu bicara. Saya berani. Kalian nggak perlu masuk penjara, saya masuk penjara. Saya ada perasaan kurang kurang afdol ini dengan pendekatan di kawasan Danau Toba, Pak Ketum. Ada yang saya lihat yang apa yang perlu kita evaluasi kita sikapi. Boleh lah. Pak Ketum mengontrol saya supaya agak lembut gitu ya, supaya agak lembut gitu. Tapi kalau saya harus gitu. Jadi bukan hanya harapan, tapi fakta bahwa DB ini memiliki suatu peluang yang luar biasa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini. Peluang yang luar biasa ini harus kita dorong, harus kita kawal gitu loh. Kita jalankan. Oke, makasih. Jadi ada 2 kata yang menarik dari Bapak Kadiman yaitu pemberdayaan dan evaluasi ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Amang Pendeta. Terima kasih Bu Sri. Apa harapan Bapak ini? Oh ya, pertama-tama kita ucapkan selamat dulu buat Ketum yang baru untuk kedua kalinya kan. Dan itu terima kasih untuk periode yang lalu yang telah memberikan sumbangsi walaupun mungkin dalam banyak hal masih harus diperbaiki. Ya. Dan yang kedua seperti yang banyak sudah diterangkan oleh Pak Kadiman Pak Pahan tadi, saya kira sangat bagus dan sudah menunjukkan karirnya juga bahwa PBB itu sangat dengan potensi-potensi yang bisa kita berdayakan ke depan. Memang saya ulangi lagi apa yang dikatakan Pak Kadiman itu, ya ke depan ya visinya makin jelas, visinya makin nyata. Gitu. Jadi dari sisi saya sebagai pendeta yang juga tertarik dengan misalnya pemberdayaan baik ekonomi, lingkungan hidup dan juga budaya, tentu spiritualitas juga. Saya kira ke depan bagaimana kita menghimpun potensi Batak itu, orang Batak itu dari segi rasa syukur pada Tuhan, karena kita bersyukuri segala potensi-potensi yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Ini saya kira yang kurang ada, sehingga kalau kita bersyukuri anugerah Tuhan atau talenta yang diberikan Tuhan bagi masyarakat Batak, maka kita menghimpun kekuatan itu supaya kita bisa menjadi saluran berkat ya. Dan saya kira inilah yang harapan saya ke depan. Kebetulan saya juga makin terlibat tampaknya pada periode ini, maka saya harapkan kolaborasi kita semakin mantap ke depan. Tentu saja banyak plus minusnya, tapi kalau kita satu bahu membahu, saya kira nggak ada yang kurang, nggak ada yang sesuatu nggak bisa kita lakukan.
Itu saja saya kira, Ibu Sari. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Pak. Satu kata yang menarik dari Bapak Pendeta kita ini bahwa perlu adanya menggali potensi. Ya, jadi ada menggali potensi. Selanjutnya dari Bapak Perlindungan Kodim, silakan Pak untuk harapan Bapak ke PGBI ke depan seperti apa? Terima kasih, Bu Sri. Kalau saya sederhana saja, keinginan saya itu, harapan saya adalah FBBI itu ya, harapan kami adalah yang baik-baik saja. Yang pertama yaitu FBBI itu akan lebih dikenal di dalam masyarakat. Bukan berarti selama ini tidak dikenal, tapi lebih dikenal. Yang kedua, bahwa masyarakat baik di perkotaan maupun di Bonapasogit dapat lebih ditingkatkan kesejahteraannya dengan karya-karya dari FBBI, dengan program-program pemberdayaan yang dilakukan FBBI melalui program-program kerjanya, ya. Nah, jadi kita itu bisa sepertinya menjadi garam dan terang juga di tengah masyarakat. Jadi ada dua, itu yang eksternal. Yang internal, ya harapan saya di bawah kepemimpinan Pak Dr. Ronson ini, kita lebih membangun komunikasi yang efektif internal kita, sehingga apapun yang kita kerjakan tentu akan lebih mudah berhasil kalau komunikasi kita efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Perlindungan. Satu kata yang menarik adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Dari ketiga narasumber yang bersama kami saat ini telah memberikan harapan-harapan untuk FBBI ke depan, dan tentu sangat kita berharap dari harapan ini akan terwujud nyata di FBBI ke depan. Terima kasih untuk waktunya Bapak